Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok iman, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imat ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Saya sangat setuju sekali dengan itu tesis Kiai Umat. Memang bukan abal-abal, karena dia mendatangkan, memberikan suatu makalah atau tulisan-tulisan yang bisa ditinjau kembali. Itu bayinannya ada, dan kalau ada tidak benarnya bisa dibenarkan. Jadi setiap ulama manapun, misalnya mazhab, itu kan banyak, tapi yang diakui hanya 4. Karena apa? Ada datanya. Mudawwan, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, itu ada buku-bukunya, jadi bisa dibaca. Kalau yang lain kan hanya dan nggak bisa dihapus dengan hadirnya glorifikasi dari Pak Alwi yang ingin menjadikan mujtahid mutlak dari Pak Alwi. Tidak bisa, tidak ada bukti, tidak ada kitab-kitab yang menunjukkan, yang bisa dilihat oleh orang sekarang, bisa diselidiki kebenaran dan bisa direvisi dan sebagainya. Kalau tidak benar, jadi ada bayinannya, harus ada. Dan yang ditokoh-tokohkan di Pak Alwi itu juga nggak ada keterangannya itu. Munculnya bahwa abad ke-9, harus kedua-duanya yang percaya kepada bahwa Pak Alwi adalah tidak keturunan harus punya dalil, punya data, punya bayinah yang otentik. Demikian juga yang menolak dan yang percaya itu harus sama-sama imbang gitu loh. Harus ada. Dan yang menarik Pak Dori ini, teman-teman, ini usia kan pensiun, sudah usia 72 tahun ya. Pensiun dari menggembleng Banser, pensiun dari mendampingi anak-anak muda Nahdlatul Ulama. Tapi di usia 72 tahun begitu ada diskursus nasab, beliau ini semangat untuk mengikuti berita itu. Bahkan semua yang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Imat di sosial media, yang saya sampaikan di sosial media, beliau mengikuti. Bahkan sempat mohon maaf ini agak keras ini, sempat jengkel dengan Habib Mukhdar yang ingin memberikan terapi tegangan tinggi. Beliau itu siapa sih? Iya tuh sama beliau mau saya. Ini beliau berani ya. Banyak yang tidak meninggal. Jangan mengadu Muhyiddin dengan WWILS. Banyak bangkai yang tidak berdosa. Nanti hanya orang dua. Gitu loh. Tapi gimana menurut Pak Dori, fenomena Habib yang berkembang selama ini memang meresahkan masyarakat atau tidak menurut Pak Dori? Memang masyarakat sudah dihipnotis kan, jadi cuci otak, mungkin membekas itu sulit. Itu mungkin kalau menurut
Gus Ubed itu Kiai Ubed ini katanya 5 tahun minimal. Kalau sudah kadung cinta, jadi untuk dipisahkan itu ya sulit, tidak dengan waktu yang membalikkan tangan tidak bisa, pelan-pelan. Tapi di lapangan ada perkembangan apa Pak Duri? Semakin masyarakat sadar terhadap fenomena Habib, ya, atau semakin masyarakat terhipnotis oleh Habib? Ya, dengan adanya peristiwa pro kontra ini minimal mengurangi bahwa orang-orang yang terlalu mahabbah dengan Habib itu berkurang. Itu minimal kan itu. Jadi ada keseimbangan, ada balance. Terus itu kan terus masyarakat kan terus kalau kiai tidak Habib orang nanti kanggut, mardut, dukun yang tidak Habib orang laris, ya, dan sebagainya. Toko orang Habib orang patek laris. Dia mengambil nama orang atau makhluk yang mulia, alat promosi lah, alat promosi. Tapi sekarang semuanya pada sadar semua, ya. Minimal goncang ya, minimal goncang tidak terus seperti kemarin. Minimal goncang. Iya, minimal goncang. Tapi sikap Pak Doli sendiri gimana merespon kondisi Habib seperti itu? Wah, itu ya perlu diterapi itu juga biar sakitnya sembuh itu. Jadi yang perlu diterapi malah kelompok-kelompok Habib yang masih mempertahankan nasab itu, seperti nggak punya malu. Nasab di Jawa itu kan nggak pernah dipakai untuk unggul-unggulan. Ini diktat ya. Saya punya guru Kiai namanya Abdul Rahim Abdul Walasem. Punya kakak namanya Kiai Abdul Hamid yang terkenal wali itu. Nah itu saya kumpul kabar, entah benar entah salah. Katanya Mbah Hamid Pesuruhan itu termasuk dzurriyyah Nabi. Kabar. Bahkan berarti kalau Mbah Hamid itu dianggap turunan Nabi, logika loh. Berarti bahkan ya keturunan Nabi yang dulur-dulur Pak Tunggal Mbok punya Pak Abdullah. Tapi selama saya mengaji di situ, belum pernah satu kecap serempet kata-kata yang dia itu Habib atau Sayyid, belum pernah Bang Habib Bang. Ya orang biasa. Itu loh saya. Ini tahu mata dan telinga saya sendiri. Saya mengaji bahkan kan ya lama. Bahkan ya ada kiai Jawa itu yang ngaku-ngaku cucu Nabi ya. Mbah Hamid kalau seorang Sayyid, orang Nabi, Mbah Hamid iya kan itu logikanya kan gitu. Tapi nggak pernah diunggul-unggul. Yes, nggak pernah. Sementara Habib-Habib sekarang ini itu pada pamer, kebanteran ngaku cucunya itu kebanteran. Saya ya senang. Akhirnya yang melawan mereka kan Muhyiddin sendiri. Imat itu kan aslinya Muhyiddin. Kiai Fuad Barat aslinya Muhyiddin. Kalau dulu saya tidak pernah Muhyiddin, biasa-biasa saja. Dari dulu biasa-biasa. Belum pernah kagum sampai terhira-hira sama Habib, belum pernah. Malah kemarin saya di masjid itu sholawat itu dengan modal atau biaya yang sebesar itu hasilnya tidak seimbang. Zaman dulu sholawatan itu kan untuk ngiringi pengajian, Bang Duri. Dan sekarang sholawatan dipakai konser, dijual mahal dalam ukuran dunia tapi murah dalam ukuran akhirat. Iya itu. Dulu saya sholawatan. Saya tidak pernah ikut disuruh tapi naik ke panggung bersama. Tapi di desa sini dulu 1 tahun 2 kali, sekarang udah nggak ada ya. Sudah pada sadar semuanya. Belum pernah tahu mau saya di atas panggung terus belum pernah. Aneh-aneh orang seperti sekarang ini orang pada cocok. Hasilnya dengan biaya itu gak seimbang. Jadi tidak perlu ya Habib-Habib itu marah-marah menghadapi tesis Kiai Imat itu. Wah, yang malah itu seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau sebetulnya orang yang sakti, saya itu siap tanda tangan di atas materai suruh memilihkan orang yang mengaku Habib untuk diadu kesaktian. Saya siap dengan sebelumnya terus kapan biar memang dia yang menang, wah asli keturunan Nabi. Tapi kalau kalah berarti tidak. Orang itu bukan pertarungan yang tidak ringan ini, nyawa ini. Wah, cara bagaimana nanti bisa diadu. Semangat beliau sebagai pasukan khusus Gus Dur masih melekat. Sekarang masih melekat. Saya enggak kuat melihat itu. Cara mengkulit bal-balan itu ada bulat satu di lapangan itu getar ke kaki sudah getar. Masya Allah. Apalagi kalau melihat Habib Mukhtar mau memberi terapi tegang panggul
Ketika melihat Habib Mundur ngomong begitu rasanya wah bakar saya itu. ingin mengecek kedikdayanya. Siap, iya. Bang siap. Kapan ditentukan? Wah, biar yang mati tidak terlalu banyak. Nanti orang yang mati berkoar-koar mengadu domba antara Muhyiddin dengan WLS kan ya, yang mati banyak. Tapi kan kalau hanya orang dua, yang mati kan hanya orang dua. Jadi pemirsa, beliau itu ingin agar tidak terjadi konflik antara Muhyiddin dan WLS, itu jangan jadi domba. Itu sama-sama masyarakat pribumi. Selamatkan dan jaga masyarakat pribumi. Jangan terjadi konflik. Nah, daripada masyarakat sesama masyarakat pribumi terjadi konflik, beliau siap sama otak, sama tokoh intelektualnya di balik Muhyiddin itu. Misalnya yang ingin menggerakkan Muhyiddin itu Habib Muhdor. Kita akhiri di sini.